Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Semoga sobat-sobat Budek selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia dan selalu tetap semangat. Bertemu lagi di channel Kibledek Kantil, di sini di podcast atau solo podcast atau single podcast Kibledek Kantil. Di sini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat Budek. Berhubung Kibledek masih dalam perjalanan, jadi Kibledek sempatkan untuk membuat konten di dalam kendaraan ya, karena ini tidak ada Kibledek masih di luar kota. Lah ini ada pertanyaan mumpung Kibledek ingat. Jadi pertanyaan dari sobat Bledek ini tentang ciri-ciri rumah makan yang memakai bantuan jin atau pesugihan. Jadi ceritanya sobat Bledek ini pernah makan di suatu tempat dan setelah makan di situ perasaannya sih makanannya enak, cuman setelah dari situ kok dia merasa mual setelah keluar dari tempat itu ya, merasa mual dan muntah-muntah. Ini nanti akan Kibledek jawab tentang ciri-ciri rumah makan yang memakai jasa jin atau memakai pesugihan. Jadi jasa jin maksudnya bantuan jin untuk penglaris. Itu nanti Kibledek jelaskan, dan dampak dari orang-orang yang makan dari tempat yang memakai pesugihan tersebut. Oke, yang pertama ciri-cirinya ya. Ciri-ciri pertama, jadi sebelumnya ya, kalau orang yang sudah peka, orang yang peka terhadap suatu energi negatif tersebut, biasanya orang tersebut bisa tahu. Meskipun tidak tahu bentuknya, tapi minimal dia sudah bisa merasakan energi yang kurang baik lah. Meskipun dia baru di depan warung. Kalau dia lebih peka lagi, dia bisa melihat sosok jin-jin tersebut. Jin-jin tersebut itu macam-macam. Jadi ini tergantung persepsi ya, persepsi dari perorangan. Setiap orang kadang persepsinya beda-beda, cuman kesimpulannya itu hampir mendekati sama. Yaitu ada yang berbentuk meludahi atau ngilerin makanan, ada yang berbentuk pocong, ada yang berbentuk anak kecil lagi berenang. Kalau itu makanannya ada kuahnya, lagi berenang di dalam kuah tersebut dan sebagainya. Jadi yang mau Kibledek sebut di sini adalah ciri-ciri agar sobat-sobat Bledek yang mungkin masalah kepekaannya itu kurang, dalam artian kadang tidak bisa merasakan hal-hal yang negatif ya, itu agar bisa berhati-hati. Dan ini ciri-ciri yang bisa kita lihat secara zohirnya, secara kasat matanya. Oke, yang pertama biasanya tempat makan tersebut atau warung makan tersebut itu cenderung jorok tapi kok rame ya. Jadi ada yang merasa sebetulnya itu jorok, dalam arti jorok ya memang kebersihannya itu tidak terjaga. Kalian pasti bisa melihat kejorokannya bagaimana ya. Masalah jorok itu kalian bisa memahami lah ya. Jadi mungkin tidak higienis lah ya, tidak higienis tapi kok banyak makanannya. Itu salah satu ciri. Meskipun tidak semua yang tempat jorok itu memakai bantuan jin, mungkin karena keadaan. Cuman kalau sebetulnya orang tersebut mampu untuk membuat tempat itu bersih, namun kok memang dia menghendaki tempat itu tetap jorok, lah itu tanda tanya. Kemungkinan besar, probabilitasnya 80% kemungkinan besarnya itu dia memakai bantuan jin. Oke, di sini Kibledek tidak menuduh, ini hanya berdasarkan ciri-ciri ya. Jadi kalau memang tempat itu jorok tapi memang orang tersebut memang tidak bisa membersihkan atau kemampuan untuk membersihkannya memang kurang,
berarti kemungkinan dia tidak memakai karena memang keadaan ekonomi dia, keadaan keadaan ya ekonomi dan keadaan keuangannya dia lah ya. Namun kalau keadaan keuangannya itu bagus, cuman hal-hal jorok tersebut sebetulnya bisa dihindari, tapi tetap dia memakai semacam itu, berarti kemungkinan besar dia ada perjanjian dengan jin yang memang mengharuskan untuk keadaan jorok. Lalu yang kedua itu biasanya makanan tersebut kalau dimakan di tempat itu enak, sangat enak. Namun kalau dibawa pulang, ini biasanya rasanya berbeda. Jadi kalau ini ciri-ciri ini kalian harus mencobanya kalau yang ini ya. Jadi coba aja makan di situ, itu enak enggak? Kalau rasanya enak, lalu kalian beli bungkus. Di sini ada dua kemungkinan, boleh dibungkus atau tidak. Kalau tidak boleh dibungkus, ada kemungkinan besar itu memang pakai pesugihan, pakai bantuan jin, pakai penglaris. Kalau boleh dibungkus, coba nanti makan di tempat lain atau di rumah bawa pulang. Itu rasanya gimana? Kalau rasanya sangat berbeda, berarti kemungkinan besar dia memakai bantuan penglaris atau bantuan jin. Kalau rasanya beda cuma tidak terlalu besar, kemungkinan tidak. Beda tidak terlalu besar, perbedaannya bagaimana? Kemungkinan kan kalau dibungkus makanan itu kan kalau panas dibungkus kan uapnya itu kan kembali ke bawah. Ada kemungkinan itu karena faktor kimia. Jadi kemungkinan dia tidak. Namun kalau rasanya beda banget, tadinya enak banget langsung jadi tidak enak gitu, itu kemungkinan besar dia pakai jasa jin. Terus lagi ini masih tentang yang dibawa pulang ya. Kalau kalian pesan makanan di situ makan enak, terus kalian bawa pulang dan boleh dibawa pulang, dibuka terus basi, itu juga memakai bantuan jin. Basi dalam arti ini kan pasti tidak enak, baunya sudah tercium lah. Jadi belum sempat dimakan aja sudah tercium basi, apalagi mungkin timbul ada yang hewan-hewan yang menjijikan ya, mungkin belatung atau semacamnya. Nah, itu sudah sangat dipastikan dia memakai bantuan jin. Kalau yang tadi kemungkinan besar, tapi kalau sudah sampai basi, mungkin hanya perjalanan ya, tidak butuh waktu berapa jam, hanya berapa menit aja itu sampai rumah basi itu sudah dipastikan. Karena itu adalah ciri yang sangat kuat. Lalu yang berikutnya kalian bisa lihat. Cuman kalau di sini kalian harus memasuki rumah makan tersebut. Kemungkinan besar ini susah untuk dilakukan. Jadi kemungkinannya gini, kalau kalian mau lihat, coba ke toilet, numpang ke belakang. Di belakang itu deket-deket toilet, deket-deket WC itu ada ruangan tertentu. Kalau ada ruangan tertentu yang tertutup, terkunci, dan tidak boleh dimasukin, itu juga harus tanda tanya. Cuman ini kan kemungkinan kita ke warung makan atau rumah makan kita ke toilet kan juga kemungkinan kecil kalau mau meneliti itu. Oke, terus antara yang cuci piringnya sama tempat cuci piringnya itu bagaimana? Jauh atau dekat? Kalau jauh, nah itu ada tanda tanya juga. Bisa ya, bisa tidak. Kalau di sini probabilitasnya masih 50-50. Jadi masih kemungkinan bisa ya, bisa tidak. Lalu yang ke berapa ini? Pokoknya ini ciri-cirinya ya. Lalu berikutnya kalian itu bisa merasakan lah kalau sudah makan di situ, ada keinginan lagi tidak makan di situ. Biasanya ini kayak nyandu. Jadi habis makan di situ, pulang nanti ke situ lagi gitu loh. Terus kalau kalian dibacakan surat doa makan ya. Kalian kalau mau makan kan harus membaca doa makan. Kalau dibacakan doa makan kok rasanya
tidak enak, itu juga ada kemungkinan besar memakai jasa jin. Jadi biasanya kalian makan tanpa doa kok enak, setelah didoakan kok rasanya langsung lain, itu kemungkinan besar memakai jasa jin. Oke, lalu efeknya bagaimana? Lah, efek kalau kita memakan makanan yang banyak energi negatifnya, energi negatif itu akan teresap di dalam tubuh kita. Lah itu efeknya kurang bagus. Jadi tubuh kita akan gampang sakit. Kalau tubuh kita memiliki daya reaksi yang tinggi terhadap energi negatif, yaitu nanti akan mual, akan muntah-muntah. Jadi makanan yang sudah masuk setelah keluar dari rumah makan itu mual, terus kalian pasti akan muntah. Atau kalau nggak muntah ya besoknya merasa langsung sakit dan sebagainya. Itu kalau badan kita bereaksi secara aktif terhadap energi negatif. Kalau tidak bereaksi secara aktif terhadap energi negatif, ya tidak terasa mual, tidak terasa muntah-muntah, itu tidak terasa sakit. Cuman lama-lama energi negatif itu menumpuk. Nah, diri kita ini semakin lama memiliki energi negatif yang banyak, nanti akhirnya berpengaruh terhadap perilaku kita. Itu dampak dari makanan yang kita makan yang memakai bantuan-bantuan jin ya. Lalu jinnya itu yang macam-macam. Jinnya itu ada yang jin yang tadi di awal sudah Kibledek terangkan, jin yang meludahi, jin yang ngilerin, jin yang kayak pocong duduin dan sebagainya. Ada yang kalau makanan rumah makan itu makanan yang berkuah-kuah, yang banyak kuahnya, mereka ada yang berenang-renang di situ dan sebagainya. Dan orang yang peka ini juga akan melihat macam-macam. Kalau peka sekali terhadap hal tersebut, dia bisa melihat. Namun kalau tidak terlalu peka, dia akan merasakan energi tersebut. Atau dia bisa melihat bayangan-bayangan tertentu yang menyerupai hal-hal semacam itu. Jadi macam-macam, karena jin sebetulnya tidak bisa dilihat. Jin itu mempersepsikan diri terhadap persepsi diri kita. Jadi yang kita lihat itu biasanya persepsi dari kita ya, cuman itu adalah energi negatif yang kita lihat. Oke, Sobat Bledek. Jadi kalau kalian mau ke warung atau ke rumah makan atau semacamnya, kalian bacalah Bismillahirrohmanirrohim dan baca doa makan. Kalau kalian tidak hafal doa makan, ya baca Bismillahirrohmanirrohim, itu minimal harus membaca itu. Insya Allah kalian bisa terhindar dari hal-hal tersebut. Namun kalau kalian sudah bisa merasakan, wah ini ketoknya nggak bagus ya, tanda-tanda yang pertama kalau jorok ya janganlah. Kalian bisa sakit perut lah, minimal gitu aja. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Semoga bermanfaat. Wassalam.